Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang-Bincang, kembali lagi bersama saya di obrolan seru santuy dan bermakna. Tempat kita membahas segala sesuatu mengenai mahasiswa. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin topik yang seru banget loh, apalagi buat kamu yang lagi tertarik sama kegiatan kampus. Kita bakal bahas tentang Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau Kopma UNM. Bukan koperasi biasa, tetapi tempat berkembangnya jiwa bisnis dan kewirausahaan mahasiswa. Dan yang lebih serunya lagi, kita sudah kedatangan tamu. Langsung saja kita sapa ya Kak Yana. Kak Yana ini adalah salah satu pengurus inti dari Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Halo Kak Yana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Biar makin akrab, boleh dong kenalkan dulu. Dan Kak Yana pernah menjabat sebagai apa di Kopma UNM? Baik, perkenalkan nama saya Sri Nurmayana, mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Makassar. Adapun jabatan saya di Koperasi Mahasiswa atau Kopma, yaitu Sekretaris Umum tahun 2021. Wah, keren banget ya Kak. Sebenarnya Kopma UNM itu apa sih Kak? Dan kegiatannya ngapain saja? Koperasi Mahasiswa merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di Universitas Negeri Makassar, yang bergerak di bidang profit dan kewirausahaan. Kopma juga koperasi juga terkenal dengan simpannya, namun di koperasi mahasiswa itu hanya ada simpanan. Wah, seru banget ya. Kalau boleh tahu awalnya Kak Yana tertarik gabung di Kopma itu apa? Awalnya tertarik itu sebelumnya saya tidak kenal dengan saya belum kenal dengan Kopma, namun teman saya menyarankan untuk bergabung karena melihat rutinitas perkuliahannya hanya datang kuliah ke kampus, jadi teman saya menyarankan. Nah, saya tertarik di Kopma itu karena di organisasi ini tidak ada kekerasan, dia berprinsip kekeluargaan. Jadi hal tersebut membuat saya tertarik untuk bergabung dengan Kopma. Nah, di organisasi Kopma ini apa yang buat beda dengan organisasi lain? Perbedaan organisasi lain dengan koperasi mahasiswa itu, yang pertama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu tidak ada kekerasan. Yang kedua, organisasi ini atau koperasi mahasiswa ini relevan dengan jurusan saya, yaitu akuntansi, yang belajar tentang kewirausahaan, tentang belajar bagaimana cara mengelola usaha, serta di organisasi ini kita dapat melakukan simpanan atau biasa disebut menabung setiap bulannya ada tabungan di sana. Jadi itu yang menjadi perbedaan. Terus dari pengalaman kakak nih, apa hal berkesan yang kakak alami selama tergabung di Kopma ini? Pengalaman berkesan saya yaitu saya bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai jurusan, dan pastinya saya banyak belajar dari mereka, dan saya bisa bertemu dengan kakak-kakak senior yang baik yang membimbing kami atau saya untuk bagaimana berorganisasi dengan baik. Baik, pastinya selama jadi pengurus tantangan juga ada ya. Jadi apa tantangan paling berat yang kakak alami selama di Kopma? Tantangan saya yaitu ketika saya menjadi pengurus inti, karena di awal-awal itu mengalami kesulitan antara pembagian waktu untuk perkuliahan dengan pembagian waktu organisasi. Nah, karena ketika saya sebagai sekretaris itu saya masih mahasiswa aktif semester 6 yang memiliki tugas sangat banyak, dan kita pengurus inti itu harus datang ke kantor setiap hari, bukan ke rumah, dari jam 8 sampai jam 4. Jadi pembagian tugas antara kuliah dan organisasi di awal-awal kepengurusan itu sangat berat. Cuman semakin berjalannya kepengurusan, saya mulai beradaptasi dan sudah bisa mengelola waktu antara perkuliahan dengan organisasi. Keren banget ya.
Tiana. Nah, ngomongin zaman sekarang, mahasiswa kan serba digital nih. Nah, Komnas itu bagaimana? Apakah sudah masuk ke dalam ranah digital, yaitu kayak jualan online atau ini promosi online dan sebagainya? Bagaimana nih Komnas? Kopma sudah berjalan kembali organisasi digitalisasi, apalagi kita memiliki usaha. Jadi cara promosi kita itu lewat Instagram, lewat YouTube, dan lewat kita juga memiliki TikTok. Jadi teman-teman yang mau gali informasi mengenai koperasi itu tidak kesulitan atau tidak ketinggalan, karena kita memiliki informasi di Instagram, di YouTube, dan bersama. Nah, kayaknya sendiri ada nggak kayak perubahan pribadi yang kakak alami selama bergabung di Komnas, yaitu secara beraktivitas, secara mental atau leadership kakak yang Perubahan tentu ada, apalagi ketika saya menjabat sebagai sekretaris. Perubahan pertama itu saya lebih disiplin lagi, karena sebelumnya rutinitas saya itu hanya datang ke kampus untuk kuliah, dan ketika menjadi pengurus di Kopma itu harus ke kampus dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8. Perubahan lainnya itu dalam berpikir dan mental, karena di kepengurusan Kopma sendiri itu ada lima orang yang kadang terjadi perbedaan pendapat. Jadi itu membuat saya banyak belajar tentang bagaimana cara bekerja sama dalam tim. keren banget ya. Jadi terakhir nih pesan Kak Yana buat mahasiswa yang masih berpikir dan masih ragu untuk gabung ke Kopma. Saya menyarankan kepada teman-teman untuk bergabung di Kopma, salah satunya karena Kopma itu tidak memiliki kekerasan. Jadi teman-teman yang memiliki stigma bahwa organisasi keras, namun di Kopma itu tidak ada kekerasan, karena kita memiliki suatu keluarga, jadi teman-teman bisa bergabung. Saya menyarankan juga karena ada banyak keuntungan yang bisa diambil di Kopma. Selain ilmu, kita bisa juga belajar tentang kewirausahaan, belajar langsung, dan banyak hal lainnya lebih menarik yang ditawarkan oleh Kopma. Jadi, dan teman-teman yang berpikir bahwa kalau kalian bukan dari jurusan ekonomi, kalian tidak dapat bergabung. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk bergabung di koperasi mahasiswa Universitas. Wah, luar biasa banget ya Itsab dan Kak Yana hari ini. Ternyata organisasi kayak Kopma bukan cuma tentang jualan dan usaha saja, tapi tempat belajar hidup bareng, berkembang, dan membentuk bangsa. Terima kasih banyak ya Kak Yana sudah sharing di bincang-bincang hari ini. Semoga Kak Yana dan Kopma UNM sukses terus dan program-program keren lainnya. Buat kamu yang lagi nonton video bincang-bincang kali ini dan masih berpikir untuk gabung di satu organisasi dan berkembang di luar kelas lainnya, bisa dicoba Kopma UNM untuk awal perjalanan yang bagus untuk berorganisasi. Nah, sampai jumpa di video bincang-bincang selanjutnya. Jangan lupa like dan komen. Salam sambut. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Jangan lupa like dan komen. Komen dan podcast. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Jangan lupa like dan komen. Satu, dua, tiga. Jangan. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa di Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Jangan lupa like dan komen. Salam semangat dan salam mahasiswa.